selamat datang di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan para sobat wajib pajak, inovasi semakin majunya layanan unggulan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur serta Samsat Jatim membuat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur semakin meluncurkan inovasi-inovasi terkini. Sebut saja Samsat 4.0 dan Samsat OPOP serta banyak lagi inovasi lainnya. Dan yang satu ini diinisiasi oleh para millennials yang berani mengabdi pada Lembaga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur membuat sebuah sinear atau podcast yang dikenal di era digital saat ini, diinisiasi oleh seluruh anak muda yang tergabung dari koordinator UPT PPD se-Surabaya. Maka sambutlah the next Bapenda PAD Casters 2021. Baik, dan sebuah kontestasi atau kompetisi internal ini sangat diperhitungkan. Kita akan memperkenalkan siapa saja mereka-mereka yang telah tergabung dari UPT PPD se-Koordinator Surabaya, mulai dari UPT PPD Surabaya Timur, UPT PPD Surabaya Utara, UPT PPD Surabaya Selatan, hingga UPT PPD Surabaya Barat. Berikut profil dari mereka. Halo dulur, saya Pandian Sugiharto, saya dari UPT PPD Surabaya Utara. Jangan lupa dukung saya di acara Live Podcaster Bapenda Jatim di tahun 2021. Neng kali ya nok boyo, ojo lali lo yo. Suwun. Halo, nama saya Dilang Ferdieka. Saya bertugas di Bapenda Jatim di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur di sub bagian tata usaha. Keseharian saya mengadministrasi surat keluar dan surat masuk dan mengadministrasi kepegawaian. Jangan berpikir untuk menyerah. Selama keinginan itu ada, raihlah PAD dengan optimal. Halo, saya Firianto Setiohandono, biasa dipanggil Doni. Saya bertugas di Bapenda Jatim di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur sebagai staf seksi pendataan dan penetapan. Keseharian saya mengerjakan penetapan dan pembayaran retribusi jasa usaha atau RJU, mengadministrasi penerbitan surat perpajakan, dan juga bertugas di layanan unggulan. Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah bagaimana membangun dirimu untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Invita Robaini Safira, biasa dipanggil dengan Cici. Saya bekerja di unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah Surabaya Selatan. Saya di bidang tata usaha. Keseharian saya di bidang tata usaha, saya membantu membuat absen manual, kemudian saya juga membantu membuat laporan uang makan, juga ada laporan e-presensi, dan ada beberapa seperti surat perintah tugas yang bisa saya bantu. Kemudian, dan kalau misalnya ada tim-tim lain nih yang butuh bantuan, itu saya bisa membantu mereka. Dan yang lebih pentingnya lagi, kita itu diwajibkan untuk entry surat perpajakan. Jadi seperti SPOS, NPP, dan NTP. Jadi saya entry, kemudian saya status deh. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Nur Firdausi. Saya staf Bapenda Jatim dari UPT PPD Surabaya Utara.
Hai, saya Lintang Kalbohardi. Saya bekerja di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola Pendapatan Daerah Surabaya Selatan. Disinilah ruang saya, di seksi penagihan dan pembayaran. Tugas saya sehari-hari melakukan percetakan surat perpajakan dan melakukan pengentrian surat perpajakan, lalu dengan penyetatusannya. Saya bangga di ruang inilah kami dapat berkontribusi dalam pencairan PAD di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Kartika Budiarti, biasa dipanggil Tika. Saya merupakan salah satu staf di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Badan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan. Tugas utama saya adalah melakukan penagihan perpajakan. Namun, sebagai staf di subbagian tata usaha, saya bertugas untuk membantu pengadministrasian dan pengumpulan data dalam hal kebutuhan kantor. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Sobah. Saya seorang pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan. Saya bekerja di bagian pembayaran dan penagihan. Tugas sehari-hari saya melakukan dinas luar, mengentri surat perpajakan, menstatus surat perpajakan yang sudah ditindaklanjuti, serta menindaklanjuti hasil dinas luar. Menurut saya, bekerja di Bapenda itu keren, karena kita berkontribusi dalam mencari PAD Jawa Timur. Bapenda Jaya. Hai, saya Dita. Saya dari UPT PPD Surabaya Barat. Sehari-hari saya bertugas di KB Samsat Tandes Surabaya Barat. Menjadi anak muda, kita harus kreatif dan bersinergi demi mencapai target PAD Jawa Timur. Hai, saya Lina. Saya bertugas di Bapenda Provinsi Jawa Timur, UPT PPD Surabaya Barat. Saya bertugas di seksi pembayaran dan penagihan. Salah satu tugas saya adalah mendistribusikan surat-surat perpajakan agar direkam dan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada wajib pajak. Selain itu, saya bertugas untuk mensosialisasikan program-program gubernur terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor. Sebagai pegawai Bapenda, saya punya quote, semangat, komitmen, dan penuh inovasi untuk meningkatkan PAD Jawa Timur. Itulah tadi perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Pendapatan asli daerah memang itu tujuan dari lembaga kami tercinta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Maka untuk membuktikan dan mendapatkan pendapatan asli daerah yang cukup luar biasa signifikan, mereka-mereka lah yang akan menjadi agent of change-nya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk The Next Bapenda PAD Casters 2021. Sebuah kompetisi tidaklah terasa lengkap tanpa ada para dewan juri yang kompeten di bidangnya dan tentunya akan menilai siapakah di antara para peserta dari The Next Bapenda PAD Casters 2021 ini. Inilah para dewan juri. Ibu Lilis Handayani, KUPT PPD Surabaya Utara, seorang atlet legendaris panahan yang berhasil meraih medali perdana di Olimpiade Seoul tahun 1988. Bapak Ferry Anglis Hartono, Product Group Manager PT Jamu Ibu. Asti Lukita, alumni Miss Indonesia 2011. Presenter Jawa Pos TV Surabaya. Di tahap pertama ini mereka akan berduet dengan tim mereka sendiri. Mereka akan menyampaikan siniar atau podcast dengan tema-tema yang telah dibagikan kepada setiap tim. Tim pertama adalah tim UPT PPD Surabaya Utara yang akan menyampaikan tema Monipet, Monitoring Pendapatan Asli Daerah. Halo dulur Jawa Timur, selamat datang di acara live podcast Bapenda Jatim di tahun 2021 dengan saya Vandian Sugiarto dan saya Dina Nur Firdausi. Kali ini kita akan membahas tentang Monipet. Apa sih Monipet itu Mbak Dina?
Jadi Mas Pandian, Moniped sendiri itu adalah merupakan suatu sistem monitoring pendapatan asli daerah yang khususnya bekerja dengan cara mengumpulkan data dari seluruh titik layanan lokasi di seluruh Jawa Timur secara real time. Secara real time betul itu? Sekali, Mas secara langsung berarti? Iya betul. Seluruh Jawa Timur, luar biasa memang itu Mbak. Itu juga meliputi Jawa Timur, terus secara langsung itu juga bisa diakses melalui perangkat-perangkat mobil Mbak betul Dina. Sekali. Iya, betul itu bisa dilihat kapanpun dan dimanapun. Iya, sangat benar. Dalam hitungan detik saja itu Mas. Hitungan detik saja juga. Betul sekali. Itu juga meliputi kategori pajak pajak kendaraan bermotor, pajak retribusi, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak bahan bakar, dan yang lainnya. Luar biasa memang Mbak Dina ya. Itu inovasi sangat membantu loh itu di Jawa Timur itu. Ke pasar jangan lupa beli telur. Ojo lali yang dibayar pajakmu dulur. Saya Fandian Sugiarto dan saya Dina Nur Firdausi mengucapkan terima kasih. Iya. Kalau menurut saya dua-duanya cukup bagus ya. Cuman sayang waktunya masih sisa. Ya, jadi kalian terlalu cepat. Menjelaskannya terlalu cepat. Ya, jadi sayangnya cuma itu sih sebenarnya. Sama kekuatan mic-nya ya. Yang Mbak Dina ya. Yang Mbak Dina kurang keras, suaranya kurang keras. Ya. Kalau yang Mas Fadian malah terlalu keras. Semangat ya. Ya itu kalau saya lihat sih cuman manajemen waktunya aja. Jadi terlalu cepat. Ya. Tapi bagus secara keseluruhan bagus. Halo. Halo. Jumpa lagi dengan saya Doni. Saya Dilan. Dan di acara pameran dan simposium publik di standnya Bapenda Jatim ya, Mas Doni. Hari ini kita mau ngomongin Samsat 4.0. Betul sekali. Samsat 4.0 itu salah satu inovasi dari Bapenda yang memenangkan Top 5 Outstanding Achievement Public Service Innovation 2021. Tambahkan sih. Iya. Gitu. Ya, terus. Dan tahu nggak sih kelebihan Samsat 4.0 itu kita nggak perlu datang ke Samsat gitu loh. Terus? Zaman milenial kita harus duduk aja sudah bisa bayar pajak. Gitu Mas. Iya. Oh gitu ya. Ya, cuman pegang HP, pakai aplikasi di HP bisa bayar pajak. Contohnya pakai aplikasi Tokopedia, pakai link aja. Pakai GoPay dan yang terbaru adalah Isaku dari Indomaret. Nah, bener Mas. Bener. Terus itu setelah kita membayar pakai aplikasi itu tadi, kalau prosesnya berhasil, nanti akan menerima SMS yang berisi link untuk mendapatkan ETBPKP. Bukti bayarnya berupa gitu ya. Jadi linknya nanti didodol, nanti mak bendunduk gambarnya. Nah itu. Bahasamu Mas. Iya. Jadi langsung muncul gitu. Iya. Jadi nggak perlu ke Samsat sudah. Jadi nggak perlu ke Samsat ya Mas ya? Canggih bener kan? Canggih bener. Canggih bener ya. Tak kira canggih Prambanan Mas. Iya ini kena masker. Oh iya. Susah ngomongnya. Buat masyarakat Jawa Timur khususnya, jangan lewatkan kesempatan Samsat 4.0 ini. Samsat 4.0 bayar pajak lebih mudah, hanya cuman lewat HP. Ya betul. Sampai jumpa. Dadah. Halo, Mas Doni dan Mas Dila, apa kabar? Ya, bagus sekali ya kalian berdua ya, kerjasamanya bagus. Kayak pelawak lagi ya. Mas Doni bagus, Mas Dila juga bagus. Kemudian untuk manajemen waktu juga hampir tinggal berapa detik tadi, 6 detik lagi. Ya, udah bagus. Tapi kalau misalkan nambah 00 ya itu lebih bagus lagi. Saya kira itu. Kemudian sayangnya ya, ada sayangnya ya, penyampaian materinya ya kalian, tapi ini udah bagus. Tapi penyampaian materinya tuh kurang kurang konsisten, putus-putus, patah-patah. Mungkin karena ada lawaknya jadi putus-putus ya.
Ya, terima kasih Mas Doni, Mas Dila. Semoga nanti kalian berdua bisa menjadi podcaster yang handal. Ya, oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bapenda. Bersama kita Cika, Cici, dan Tika. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing nih Mbak Ci tentang Samling yang ada di Jawa Timur. Benar banget. Jadi Samling, Samsat Keliling itu merupakan salah satu bentuk inovasi layanan unggulan dari Bapenda Jatim sebagai sarana untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Nah, itu bisa menggunakan mobil keliling dan juga sepeda motor. Keren banget ya Mbak Ci ya. Di Surabaya Selatan ada loh Mbak Ci, di daerah Wiyung dan daerah Taman Bungkul. Terus di Surabaya Timur juga ada di Kendang Sari dan Mulyosari. Benar. Nah, di utara juga ada, di depannya THR dan di barat itu ada di Simode gitu. Wah, bener banget Mbak Ci. Ada juga loh yang di daerah-daerah kayak di Jember itu ada yang namanya Sri Kandi Mbak Ci. Ya, Sri Kandi. Tahu nggak kenapa dinamain Sri Kandi? Tahu dong. Itu yang identik dengan warna pink-pink gitu kan? Iya, bener banget. Kenapa dinamain Sri Kandi? Karena petugasnya itu wanita-wanita tangguh loh Mbak Ci, yang sampai ke daerah-daerah pergi. Iya, luar biasa banget. Menjangkau daerah-daerah terpencil. Waduh, keren sih. Kalau jamnya sendiri itu gimana sih, Dek? Kalau jamnya dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Lanjut lagi jam 4 sore sampai jam 7 malam Mbak Ci. Jadi untuk mengakomodir orang-orang ya yang mau membayar di pagi hari nggak bisa, ada di malam hari bisa gitu. Dan memang Samling ini ada untuk kita supaya lebih dekat dengan masyarakat gitu. Jadi kita itu seperti menjemput bola gitu ya. Iya, benar banget. Samling ini emang ditujukan untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar memudahkan mereka untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka biar lebih dekat dengan masyarakat gitu Mbak Ci. Iya, dekat di hati masyarakat iya, ya. Benar banget. Bukan jauh di mata, dekat di hati ya. Tapi ini dekat di mata juga dekat di hati loh ya. Benar. Dan memang ini tuh cepet banget deh. Jadi kita itu tinggal ke Samsat Keliling dengan membawa KTP asli dan STNK. Jangan lupa membawa uang dong tentunya gitu. Dia nggak bisa ngutang soalnya Mbak Ci. Iya, nggak sampai 10 menit udah selesai gitu. Boleh pantun dulu nggak? Boleh. Iya. Pergi ke pasar beli jamu. Cakep. Berangkatnya naik kuda. Cakep. Yuk masyarakat Jawa Timur, jangan lupa bayar pajak kendaraan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invita dan Kartika ya. Ini aku sih yakin ya, latihannya pasti sehari bisa 4-5 kali. Setiap ketemu latihan. Soalnya kompak banget ya. Cuman di awal-awal memang kelihatannya kelihatan hafalan. Tapi setelah ke tengah terus ke akhir itu udah enak, flow-nya udah kayak ngobrol gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi manajemen waktunya ya. Manajemen waktunya sampai kelewatan, mungkin saking excitednya makanya jadi udah ngobrol terus gitu aja sih. Tapi yang jelas kompak banget, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur pajak Jawa Timur, ketemu lagi dengan saya Lina dan teman saya Dita di podcast Bapenda Jawa Timur. Oke Mbak Lin, hari ini kita bahas masalah apa ya enaknya? Kayaknya kita enaknya bahas pemutihan yang lagi viral saat ini Mbak. Oke. Ya kan? Di Jawa Timur ini kan akhir-akhir ini kan memang banyak pemutihan kan, selalu ada pemutihan. Itu kan tujuannya untuk Gubernur Jawa Timur ini untuk meringankan beban masyarakat Jawa Timur, meringankan beban masyarakat Jawa Timur. Iya. Apa sih kira-kira unggulnya? Soalnya kan memang Gubernur Jawa Timur bukan kali ini aja kan bikin. Iya, memang bukan kali ini aja. Keunggulannya dibandingkan apa itu dengan pemutihan-pemutihan yang sebelumnya itu. Kali ini itu Ibu Gubernur memberikan diskon yang luar biasa, potongan insentif berupa pajak kendaraan untuk roda 2 itu sebesar 20% dan untuk roda 4 dan seterusnya 10%. Kan lumayan tuh untuk beli bensin atau. Iya, selain itu juga Ibu Gubernur membebaskan denda pajak dan bebas BBN 2. Iya, lumayan. Pokoknya untuk warga Jawa Timur jangan lupa ada hadiah undian umroh untuk 15 orang pemenang. Iya. Bisa diundi sih itu. Karena ada 2 periode, yang pertama bulan Mei dan bulan Oktober. Itu sudah ada diundi untuk 30 pemenang loh Mbak. Iya, 2 periode. Iya. Tanggal 30. Banyak yang dapat seluruh Jawa Timur itu. Iya, untuk wajib pajak yang taat pajak. Iya, khusus wajib pajak yang taat bayar pajak.
Maka dari itu, ayo kita ajak seluruh warga Jawa Timur. Tunggu apa lagi? Segera datang ke Samsat terdekat dan bayar pajaknya di unggulan-unggulan yang bekerja sama dengan Bapenda Jawa Timur. Sebelum kita pamit ke seluruh wajib pajak Jawa Timur, saya ingin punya pantun nih, boleh kan? Boleh dong. Putra mahkota memakai tanja. Tanja dibuat di hari Sabtu. Terima kasih kepada wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu. Terima kasih. Iya, kalau menurut saya TikTokannya sudah oke ya. Cuman tadi bayar pajaknya tepat waktu tapi waktunya nggak tepat itu tadi. Masih kelebihan ya. Jadi memang kalau 2 menit itu memang kelihatannya terlalu cepat memang. Ya, tapi memang untuk menyampaikan satu materi, kalian harus berpikir gimana caranya supaya yang dengerin itu mengerti. Ya, tidak usah terlalu banyak-banyak istilah, yang gampang dicerna. Itu yang paling penting. Ya. Tapi kalau kekompakannya menurut saya oke lah. Udah oke. Cuman kurang semangat ya. Mungkin belum makan. Kayaknya. Ya, tapi bagus lah. Ya, oke, makasih. Hai warga Jawa Timur, balik lagi di Bapenda PAD Caster. Kali ini saya akan membawakan PAD Caster dengan tema Samsat Unggulan. Pernah nggak Anda mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak di era pandemi ini? Oleh karena itu, saya dengan Mbak Fitri akan berbincang-bincang sedikit dalam program inovasi Samsat Unggulan. Ya, benar banget Mas Lintang. Jadi di sini kita punya program unggulan, salah satunya adalah sambal bajak. Menurut Mas Lintang itu apa? Sambal bajak itu makanan dong. Iya, beda kalau di tempat kita ya. Sambal bajak di sini itu adalah sambil belanja bayar pajak. Di mana bisa sambil belanja bayar pajak? Wah, itu hebatnya ada di Indomaret atau di Alfamart. Jadi misalnya Mas Lintang ini belanja sama istrinya, belanja mingguan, itu bisa sambil bayar pajak di kasir. Syaratnya gampang banget Mas Lintang. Cuman bawa identitas diri, STNK dan nomor handphone. Ya, tapi ingat jangan lupa bawa uangnya ya Mas ya. Pasti itu. Ya, benar banget. Mau tanya nih, bukti pembayarannya gimana ya? Bukti pembayarannya jelas sah itu Mas Lintang karena kita pakai ETBPKB. Jadi kalau misalnya Mas Lintang ada di jalan, ada operasi gabungan, sudah pasti bisa dinyatakan itu sah. Ya, benar Mas Lintang. Baik warga Jawa Timur, setelah kita berbincang-bincang singkat dengan Mbak Fitri. Tunggu dulu Mas Lintang, kita masih punya ada satu unggulan loh, layanan unggulan. Itu tuh layanan unggulan terbaru yaitu Samsat Opop. Namanya adalah One Pesantren One Product. Wah, keren banget inovasinya. Keren ya Mas Lintang ya. Ya. Ayo warga Jawa Timur, taatin pajak demi membantu PAD Jawa Timur. Kita PAD Caster Tim 5 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, selamat malam Lintang dan Nur Sobah. Ya betul Bu. Mas Lintang sama Mbak Nur ya. Jadi podcast itu kan ada 2 orang ya biasanya, ada lawan bicaranya. Harus lebih ngobrol, harus lebih kelihatan benar-benar TikTokannya itu ada. Nah, di sini minusnya ya, Mas Lintang ini masih baca banget. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena awal kan, baru-baru ya kan. Terus juga mungkin latihannya juga harus lebih banyak lagi. Jadi bisa hafal di luar kepala ya kan. Terus ya yang kedua, Mbak Nur itu udah bagus, tapi agak masih suka terbata-bata kalau ngomong. Nervous ya? Dua-duanya nervous ya? Kejar waktu Bu, bingung. Dikejar waktu, waktunya dilupain aja harusnya ya. Jadi udah nggak apa-apa deh, nggak usah diingat waktunya. Yang penting kita flow aja dulu. Yang penting materinya tersampaikan. Nah, gimana caranya supaya materi tersampaikan? Product knowledge-nya harus benar-benar hafal. Jadi walaupun nervous, kita masih hafal di luar kepala, flow aja jadinya. Jadi harus lebih santai ya. Oke, Bu. Good job dua-duanya. Terima kasih. Dan hasil dari
siapakah yang akan lolos ke tahap selanjutnya untuk peserta tim UPT PPD Surabaya Utara adalah, kasih tepuk tangan untuk mereka berdua yang sudah berjuang. Adalah setelah pesan-pesan berikut ini. Tak terasa 59 tahun sudah lembaga ini berdiri. Sungguh suatu tantangan bagi saya mendapat amanah untuk memimpin Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Bapenda Jatim yang dibentuk untuk melaksanakan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah ini telah memberikan kontribusi luar biasa bagi Provinsi Jawa Timur. Bapenda Jawa Timur memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan pendapatan daerah. Dukungan realisasi pendapatan asli daerah dari Bapenda terhadap realisasi pendapatan asli daerah Jawa Timur dari tahun ke tahun cukup signifikan. Target penerimaan berhasil dicapai oleh Bapenda Jawa Timur. Hal ini tentu hasil kerja keras dari seluruh pegawai Bapenda Jawa Timur. Sebuah etos kerja yang telah dibangun oleh para pendahulu dengan sangat baik. Masyarakat Jawa Timur diajak turut serta berpartisipasi dalam membiayai pembangunan Jawa Timur dengan berbagai kemudahan pelayanan pembayaran pajak yang disediakan oleh Bapenda Jawa Timur. Mulai dari masyarakat yang milenial, modern, hingga pelayanan yang berada di pelosok Jawa Timur, semuanya dijangkau oleh layanan Bapenda Jawa Timur. Kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan Bapenda Jawa Timur terus diiringi dengan inovasi pelayanan publik yang transformatif dengan perkembangan teknologi terkini. Maka setiap waktu kami terus berbenah, berkreasi dan berinovasi agar pelayanan publik di Jawa Timur menjadi lebih baik. Samsat 4.0, transformasi ATM Samsat dengan bukti bayar dan pengesahan berbasis QR pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui Samsat 4.0, inovasi yang ada selama ini dikembangkan lagi dengan menambahkan platform digital untuk pembayaran pajak sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor tak perlu lagi harus ke Samsat. Karena wajib pajak bisa membayar pajak dari mana saja, termasuk yang berada di luar Jawa Timur atau di luar negeri. Samsat 4.0 juga menerbitkan tanda bukti pembayaran pajak kendaraan secara elektronik. Pembayaran pajak melalui Samsat 4.0 saat ini dapat dilakukan melalui Tokopedia, Linkaja, GoPay, Gria Bayar BTN, dan Bukopin.net. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan di gerai kantor pos, Indomart, Alfamart, dan Samsat Bunda atau badan usaha milik desa. Bapenda Jawa Timur memandu amanah sebagai lembaga yang berperan menyediakan anggaran untuk pembangunan Jawa Timur. Saya Kombes Latif Usman, SIK Mhum, Dirlantas Polda Jawa Timur. Saya Hervan Katridianto, Kepala PT Jasara Harja Cabang Utama Jawa Timur, mengucapkan Dirgahayu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang ke-59. Bersama kita berkarya, bersinergi, dan berinovasi untuk mewujudkan Jawa Timur tangguh.
Bapenda Jawa Timur cetar, jaya luar biasa. Dirgahayu Bapenda Jawa Timur. Terima kasih atas kerja keras seluruh pegawai. Saya bangga bersama Anda semua. Kita kembali to the next Bapenda PAD Casters 2021. Dan untuk UPT PPD Surabaya Utara, tim yang akan berlanjut adalah Dina Nur Firdausi. Selamat untuk Dina Nur Firdausi yang menang Dina Nur Firdausi, yang kaget Fandian Sugiharto. Oke, terima kasih dan kita akan berlanjut ke tim selanjutnya. Tim UPT PPD Surabaya Timur yang akan berlanjut ke tahap selanjutnya adalah siapa? Siapa Surabaya Timur? Dua-duanya atau salah satu? Ya, yang akan berlanjut untuk UPT PPD Surabaya Timur adalah tidak ada yang kecewa karena mereka dua-duanya akan lanjut ke tahap selanjutnya. Hanya ada satu tersisa karena akan ada 4 orang yang masuk ke tahap selanjutnya. Apakah dari tim berikut ini UPT PPD Surabaya Selatan 2? Nah, tim 2 ini kira-kira masuk nggak ya? Gimana? Masuk? Masuk? Siapa? Mana pendukung Tika? Mana pendukung Cici? Alias Invita, oke. Ya, kita akan mengetahui setelah pesan-pesan berikut ini. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. 11 daerah di Indonesia. Gini loh Mas, pajak motorku ini udah mau jatuh tempo. Aku nggak mau didenda kayak dulu lagi. Lagian kan, sekarang kalau ke ATM Samsat, aku males, antrinya mesti panjang. Udah gitu, aku izin kerja, berangkatnya pagi-pagi. Itu jauh, panas. Apalagi kalau ke ATM Samsat, aku juga takut ketularan corona. Walah Gus. Sekarang, bayar pajak itu nggak perlu ke ATM Samsat. Kita bayar pajak itu udah bisa pakai HP ini. Tinggal masukkan nomor polisi, nomor mesin, NIK, bayar. Ciamik ya. Ya wes, tak coba dulu. Nah ini yang keren. Kalau kita bayar pajak pakai Samsat 4.0, nanti kita bisa dapat QR kode. Jadi kita nggak perlu warawiri ke Samsat. Jadi QR kodenya ini sudah jadi bukti pembayaran yang sah. Yo iki sing jenenge inovasi, sing ditunggu-tunggu masyarakat. Iki Samsat Jatim lo ya. Samsat Jawa Timur. Inilah transformasi ATM Samsat Jatim dalam era industri 4.0. Hadirnya teknologi 4.0 merupakan potensi besar untuk membawa perubahan. Dengan adanya fitur ini, pendaftaran, pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga terbit ETBPKP dilakukan secara digital, sehingga tidak perlu datang kembali ke Samsat. Kami, Samsat Jatim, terus meningkatkan pelayanan dengan menerapkan prinsip share space, share time, dan share data. Memberikan keleluasaan waktu bagi wajib pajak, serta meniadakan antrian pembayaran dengan memberikan layanan one-stop service yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Inovasi ini sangat diminati, terbukti dengan penggunaan layanan ini yang terus meningkat. Setiap layanan yang makin dekat, makin mudah, dan makin murah tentu akan memudahkan seluruh public services yang kita lakukan. Oleh karena itu, inovasi-inovasi ini
Saya ingin terus ditumbuh kembangkan seiring dengan proses digitalisasi yang makin memungkinkan bisa kita lakukan. Salah satu inovasi yang ada adalah Samsat 4.0, di mana layanan pembayaran dan pengesahan PKB secara digital yang dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Diharapkan dengan kemudahan ini masyarakat akan semakin patuh dan tenang serta nyaman dalam berkendara. Pembayaran pajak digital merupakan solusi yang memudahkan, aman, tepat sasaran, sekaligus membantu mendukung pemulihan ekonomi Jatim di tengah pandemi. Kami berharap program ini dapat menjadi inspirasi daerah lain di Indonesia. Saya tinggal di Sorong, Papua Barat. Adik saya tinggal di Jember, Jawa Timur. Kendaraannya saya bayar dari Sorong, Papua Barat. Ternyata bisa. Ini Samsat Jawa Timur, oke. Barusan saya sudah coba, aplikasinya sungguh aman dan juga mudah sekali. Asal ada internet, semuanya bisa bayar pajak dari mana saja. Samsat Jatim hadir untuk melayani. Kita kembali lagi The Next Bapenda PAD Casters 2021, dan siapakah yang akan berlanjut ke tahap selanjutnya untuk menginterview salah satu dari Dewan Juri? Mereka adalah bukan dari tim ini. Terima kasih kita ucapkan untuk Kartika dan Invita. Terima kasih. Kita doakan semoga mereka masih punya kesempatan untuk wildcard. Oke, terima kasih. Baik, tim selanjutnya UPT PPD Surabaya Barat. Siapakah yang akan berlanjut di tahap selanjutnya? Apakah Lina ataukah Dita? Lina ataukah Dita dari UPT PPD Surabaya Barat? Dan yang akan berlaga selanjutnya dari UPT PPD Surabaya Barat adalah Dita atau Lina? Yang akan berlanjut selanjutnya di tahap yang bisa menginterview salah satu dewan juri adalah dikasih ke Lina. Selamat untuk Lina dari UPT PPD Surabaya Barat. Kenapa kamu kok kecewa sih? Wong menang kok kecewa? Ono sing mau lu pengen menang, Mbak. Oh ya, oke, baik. Nggak, oke. Terima kasih untuk UPT PPD Surabaya Barat. Sebetulnya sudah 4 yang masuk ke tahap selanjutnya. Maka bisa dilihat tim ini berkemungkinan untuk tidak lolos UPT PPD Surabaya Selatan 1. Tetapi kita masih punya wildcard, di mana wildcard tersebut dipilih berdasarkan vote di akun Instagram @bapendajatim dan juga dari rekap favorit Dewan Juri. Maka tim UPT PPD Surabaya Selatan 1 yang akan berlaga lolos sebagai wildcard adalah atau adakah Fitri atau Lintang? Fitri atau Lintang? Fitri atau Lintang? Setelah pesan-pesan berikut ini.
kita harus berubah. Siap untuk dilaksanakan? Siap. Dengan cakupan wilayah kerja yang luas, lebih dari 15 juta objek pajak dan retribusi, yang dilayani oleh 268 titik layanan, dan ditunjang oleh layanan pembayaran non-tunai 24 jam, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah menciptakan sistem monitoring pendapatan asli daerah, Monipat. Sistem Monipat bekerja dengan cara mengumpulkan data yang tersebar di berbagai titik layanan secara otomatis, memproses, dan menyajikan laporan yang informatif secara real-time. Monipat dapat diakses melalui perangkat mobile, sehingga data dan laporan penerimaan PAD dapat dilihat kapanpun dan dimanapun dalam hitungan detik. Informasi yang disajikan Monipat sangat lengkap, mulai dari penerimaan PAD, rincian PAD, hingga prediksi capaian target. Dampak positif dari Monipat adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan menampilkan perolehan pendapatan asli daerah di lokasi layanan. Proses pelaporan menjadi lebih cepat. Efisiensi biaya cetak dan biaya pengiriman laporan, serta efisiensi sumber daya manusia. Mewujudkan keterbukaan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan mempercepat proses penentuan kebijakan. Dengan informasi ini, saya yakin pajak saya langsung diterima dan dipakai untuk negara. Bapeda yang memiliki fungsi sinkronisasi, perencanaan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sangat membutuhkan kepastian ketersediaan anggaran, khususnya dari sumber pendapatan asli daerah. Melalui Monipat ini, Bapeda bisa tahu persis real time melalui aplikasi handphone, bisa mendapatkan berapa APBD, berapa pendapatan asli daerah yang didapatkan. Inovasi Monipat atau sistem monitoring pendapatan asli daerah ini sangat membantu dalam tugas dan fungsi Bapenda. Karena tersedianya data penerimaan PAD secara real time, saya dapat secara cepat mengambil kebijakan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan pemungutan PAD. Dengan sistem Monipat terwujud transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, dan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur hadir untuk memberikan yang terbaik. Kita kembali lagi di The Next Bapenda PAD Casters 2021. Maka kita bisa melihat Mas Lintang dan Mbak Fitri yang telah berlaga. Tanpa berlama-lama, yang akan menuju tahap selanjutnya adalah, mohon maaf tidak dari mereka, UPT PPD Surabaya Selatan 1. Terima kasih Mas Lintang dan Mbak Fitri. Terima kasih. Masih tersisa satu orang yang akan melaju ke babak wildcard untuk tahapan selanjutnya menginterview salah satu dari Dewan Juri. Dan untuk PAD Casters 2021 dari Bapenda Jatim, dengan hormat, dengan sangat menghargai, highly respect, telah berusaha sebaik mungkin, tentu saja dengan dukungan dari Anda Sobat Wajib Pajak di Instagram @bapenda_jatim. Maka kita ucapkan selamat kepada UPT PPD Surabaya Utara, Fandian Sugiharto. Selamat untuk menjadi the next Bapenda PAD Casters 2021. Ayo Dok, Melayu terus ini, ayo cepat. Yo wis. Ya, memang orang-orang seperti inilah yang harus kita berikan kesempatan, karena biasanya orang-orang seperti ini pencairan tunggakan keseharian dari dinas luarnya harus diperhatikan kembali. Kita akan menuju ke tahap selanjutnya, tetap di The Next Bapenda PAD Casters 2021. Selamat bro.
Halo, jumpa lagi dengan saya Doni bersama Ibu Lilis Handayani. Ibu Lilis Handayani. Selamat malam Ibu. Malam Mas Doni. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat? Luar biasa. Luar sehat. biasa Ibu. Iya, alhamdulillah. Bu Lilis, sebagai KUBT ini. Betul. KUBT. Ada yang salah? Enggak, mungkin ada pesan kiat-kiat untuk mendapatkan PAD itu gimana Bu Lilis? Oh, sangat mudah. Ya. Yang penting ya untuk Pak Doni ya. Pak Doni mendapatkan PAD yang besar harus disiplin. Ya, harus disiplin. Harus tahu target. Targetnya berapa? Kemudian harus fokus. Oh, seperti panahan Bu ya? Iya, fokus. Nanti pasti bisa mencapai target PAD. Oh, gitu, itu Ibu, ya. Ya, disiplin, kemudian punya kompetensi, kemudian kerja keras jangan lupa dan semangat 45. Luar biasa. Baik, terima kasih. Baik, setelah sekian sampai di sini dulu. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan. Kok jadi kami sosolen gitu Iya, Mas? saya Ya. pakai Grogi masker Mas ini. ya? Ya, dikit-dikit Bu. Ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam Mas Doni. Jadi nih Mas, di awal-awal itu kalau mau perkenalan itu harus jelas nanyanya atau harus langsung diperkenalkan. Di sebelah saya sudah ada Ibu Lilis gitu dong. Masa Ibu siapa kan nggak tahu jadinya ya kan. Terus yang kedua, ini yang kelihatan banget ya di mata saya. Mungkin karena Ibu Lilis ini atasannya Mas Doni, ada sungkan-sungkannya ya, grogi ya, takut gitu kan. Nggak boleh, kalau podcast itu tetap sungkannya dihilangin tapi tetap harus respect gitu ya. Good job Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila, di sebelah saya sekarang ada Bapak Peri sebagai Product Group Manager dari Jamu Ibu. Ya. Pak, saya kan milenial ya Pak. Gimana caranya Jamu Ibu itu memperkenalkan produknya ke kaum milenial seperti saya? Milenial itu kan nggak suka yang pahit. Iya, ya, karena hidupnya sudah pahit. Oh, jadi jamu ibu sekarang berkembang, produknya sudah nggak pahit lagi, manis. Ya, lalu mengkomunikasikannya lewat digital, karena milenial kan pegangnya banyak pegang gadget ya. Oh, benar. Itu. Oh, gitu ya Pak. Terus ini ya Pak, ini mohon maaf ya Pak. Ini pertanyaan yang klise sekali ya Pak. Jamu Ibu kan sudah lama berdirinya ya Pak. Iya. Apa nggak capek Pak? Enggak, kalau capek kan tutup perusahaannya. Oh iya benar Pak. Terus saya kerja di mana? Iya, benar sekali Pak Peri. Oke, itu wawancara singkat saya sama Pak Peri sebagai Product Group Manager dari Jamu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Mas Dila. Ya, apa kabar? Luar biasa. Mas Dila, tadi udah bagus. Tetapi Mas Dila tadi dalam menyampaikan perkenalan ya, perkenalan itu kalau lebih bagus ya, nama saya Dila. Di hadapan saya ini kita perkenalkan Bapak, misalkan kalau nggak tahu ditanya, tetapi kalau sudah tahu Bapak ini di hadapan ya langsung dikenalkan orang yang luar biasa dari produk Jamu Ibu. Nah seperti itu. Awal-awal diperkenalkan supaya jelas, tetapi ketika belum jelas, kemudian Mas Dila langsung ngomong bagaimana Jamu Ibu. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya untuk alurnya pertanyaan sih oke saja, cuman tinggal perkenalannya itu yang harus ada alurnya. Saya kira itu Mas Dila, good job ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lina di podcast Bapenda Jawa Timur dan kebetulan saya ditemani oleh Mbak Asti Lukita yang sehari-harinya berprofesi sebagai presenter isu di Jawa Pos ya Mbak ya? Betul sekali. Sebenarnya kalau sebagai presenter isu Jawa Pos itu apa sih Mbak tugas-tugasnya sehari-hari itu? Tugasnya, kebetulan karena programnya adalah isu, itu adalah infotainment. Jadi kerja saya tuh ngegosip.
Oh, gosip kayak yang di infotainment itu ya? Iya dong. Yang digosipkan biasanya apa aja, Mbak? Gosipnya yang pasti bukan gosip-gosip hoax ya. Yang pastinya kita yang udah punya fakta, yang udah ada klarifikasinya, itu yang kita beritakan. Itu tadi itu tadi wawancara saya dengan Mbak Asti Lukita, dan terima kasih, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waktunya singkat soalnya, 1 menit ya. Jadi antara yang ditanya sama yang nanya, banyakan yang ditanya ya. Yang ngomong. Ya tapi oke lah ya. Yang kita lihat kan caranya bertanya. Sama nervous enggak ya? Nervous ya, tapi jangan dirasakan ya. Ya, ya itu aja Mbak Lina ya, makasih. Selamat datang di podcast Bapenda Jatim. Kali ini saya Vandian bersama Pak Peri yang menjabat sebagai manajer jamu ibu. Pak, ini yang saya mau tanyakan, ini kan selama pandemik itu di jamu ibu itu bagaimana Pak? Maksudnya untuk memasarkan atau ada inovasi-inovasi yang seperti Samsat gitu Pak? Awal pandemi pasti kesulitannya di distribusi. Karena banyaknya PPKM yang berjilid-jilid kan. Iya. Nah akhirnya kita coba push di online-nya. Oh, di push online. Iya, jadi di marketplace. Ya. Marketplace juga itu Pak? Iya, karena ada WFH kan. Jadi banyak orang belanja dari rumah. Oh, jadi ada online-nya bagus. Ada yang ke itu Pak, maksudnya memasarkan kita ke mana, itu kamu ke sana. Jadi inovasinya itu biar sosialisasinya itu enggak hanya offline, tapi gitu, juga Pak, online gitu. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Peri, saya Panjang Sugarto dengan Pak Peri. Terima kasih. Selamat malam Mas Fandi ya. Selamat malam, siap, betul sekali. Mas Fandi PD-nya dapet. Oh iya Mbak, kan? terima kasih ya Allah. Terus ini kayaknya kelebihan keuntungannya Mas Fandi ya, jadi peserta terakhir. Jadi udah tahu nih step-stepnya apa nih yang harus ditanyain, terus kekurangan-kekurangan lawan itu juga udah dipelajari kayaknya seperti itu. Itu karena apa? Karena enggak ada yang lihat saya semangat gitu loh Mbak. Enggak ada ya? Enggak ada yang lihat saya semangat. Oh, tapi semangat ya tadi. Semangat banget kan dari tadi. Soalnya diucapin semangat sama Andi Firmansyah ya. Banyak yang tahu. Tahu teman saya. Wah. Ya udah, pokoknya keren banget hari ini. Good luck ya buat Mas Fandi. Siap, terima kasih Mbak. Baik, kita kembali lagi di The Next Bapenda PAD Caster 2021 dan saatnya untuk menentukan siapakah The Next Bapenda PAD Caster 2021 terbaik pertama dan terbaik kedua. Dimulai dari terbaik kedua diraih oleh apakah Mas Doni, Mas Dila, dua-duanya dari UPT PPD Surabaya Timur? Apakah Mbak Dina dan Mas Fandian yang dari UPT PPD Surabaya Utara? 2 tim masuk. Dan satu-satunya dari UPT PPD Surabaya Barat, Mbak Lina. Siapakah di antara mereka yang mendapatkan predikat terbaik kedua untuk The Next Bapenda PAD Casters 2021? Selamat kepada Mas Dila dari UPT PPD Surabaya Timur. Silakan untuk diberikan trofinya kepada Mbak Asti Lukita. Kami persilakan untuk dapat memberikan trofi terbaik kedua. Dan para pemenang akan mendapatkan bingkisan dari jamu ibu serta akan mendapatkan reward dari Tokopedia dan juga merchandise dari Link Aja serta Indomaret. Silakan ke sini Mas Dila, kita kembali. Dan siapakah di antara yang tersisa untuk
dapat mendapat predikat terbaik pertama. Dia adalah siapa? Setelah pesan-pesan berikut ini. Tahu nggak sih kalau sekarang Gubernur Jawa Timur sedang meluncurkan sebuah program istimewa untuk meringankan beban kita semua segenap warga masyarakat Jawa Timur selama masa pandemi. Ya, program pemutihan dan insentif pajak daerah 2021. Ada bebas DAPKB dan BBNKB, serta bebas BBN kedua, dan seterusnya. Program diskon 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih, dan 20% untuk kendaraan roda 2 atau lebih. Jangan lupa, program ini hanya berlaku sampai 9 Desember 2021. Yuk bayar pajak kendaraan bermotor sekarang, karena bagi Anda yang patuh akan berkesempatan mendapatkan undian tabungan umroh. Jangan lupa, sekarang pembayarannya tidak hanya melalui kantor bersama Samsat dan layanan unggulan se-Jawa Timur, namun juga bisa melalui platform digital dan merchant kesayangan Anda. Manfaatkan momentum ini untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor Anda sekarang. Kita kembali lagi di next PAD Casters 2021. Terbaik pertama adalah dari UPT PPD Surabaya. UPT PPD Surabaya, UPT PPD Surabaya Utara, Dina Nur Firdausi. Dan akan diberikan oleh Bapak Ferry Anglis Hartono, Produk Group Manager Jamu Ibu. Oke, selamat untuk Mbak Dina Nur Firdausi dari UPT PPD Surabaya Utara. Terima kasih. Sekali lagi selamat berkarya. Semoga dengan terpilihnya mereka-mereka sebagai the next Bapenda PAD Casters 2021 dapat terus menjadi penyambung lidah dari sosialisasi, inovasi, layanan unggulan, dan segala hal untuk tercapainya PAD di Jawa Timur melalui sinar live podcast ataupun apapun dari anak-anak muda yang telah mau mendedikasikan dan juga mengabdikan dirinya pada lembaga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Saya Yudi Gamal, selamat malam dan sampai jumpa di the next PAD Casters 2022 ataupun selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat.